berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak-atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh. Teman-teman wartawan yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di perpustakaan Cikeas kami berdiskusi. Tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan. Pak Erlangga nanti bisa menambahkan tentunya berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek. Tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Nah, disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak-atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh, bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar. Saya ingat sekali Pak Erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan partai politik lainnya. Kita berkumpul di Dharma Wangsa ketika itu dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama. Ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban. Dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan. Tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan sukacita seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita.